Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu toran para pecinta tanduran sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Oke bos, alhamdulillah kita masih diberikan segala nikmat bos ya. Utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti sedia kala bertani. Oke, hari ini kembali lagi di channel saya Cak Didik Petani Pemula yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk cimadu. Oke, hari ini kita berada di lahan kering bos ya. Oke, kita update lahan kering. Jadi di lahan kering pemulihan yang dulu bos ya, sudah kita rawat hampir 2 tahun. Nah, kalau dulur-dulur pernah lihat di channel saya sebelumnya, pas awal kita rawat kondisinya seperti apa, dan ini alhamdulillah dari untuk pohon ini ya, dari sekitar 70 pohon yang kita rawat untuk pemulihan, ternyata hampir 30% yang terlanjur stres dan tidak bisa pulih. Akhirnya kita tanam baru, kemarin kita bongkar bos ya. Nah, itu yang sudah kita tanam. Oke, hari ini kita akan bahas lagi tentang perawatan tanaman pasca kita tanam ya, perawatan jeruk pasca tanam. Yang ini kemungkinan dulur-dulur juga baru tanam juga ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya juga sudah pernah kita lakukan video ya, kita buat video tentang perawatan jeruk pasca tanam. Oke, simak terus video ini awal sampai akhir bos, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Oke bosku, pada intinya bertani itu bukan soal tanam dan panen ya bos ya, tetapi hal yang paling penting adalah tentang perawatan pasca kita tanam dan sampai pohon ini siap untuk berbuah. Jadi kalau kita berani tanam ya harus berani ngerawat bos ya, supaya kita bisa menuai hasil nantinya. Nah, untuk perawatan jeruk pasca tanam sendiri sebenarnya tidak terlalu rumit bos. Jadi pasca kita tanam harus kita kontrol terus pertumbuhannya seperti apa. Nah, ini ada sedikit pengalaman bos ya untuk tanam jeruk baru. Dulur-dulur yang tanam bibit baru, usahakan di polybag itu biasanya ada sekam bos ya, ada sekamnya. Usahakan ketika tanam itu sekamnya kita buang bos. Nah itu bos. Nah, kecuali kalau di dalam dalam polybagnya itu memang tanah ya. Kalau tanah tidak apa-apa, kita biarkan atau kita unggar sedikit ya, kita longgarkan saja tanahnya supaya akarnya terlihat. Tetapi kalau di dalam polybagnya sekam seperti itu harus kita buang sekamnya, harus kita buang. Nah, supaya apa? Supaya akar itu cepat menempel ke tanah dan bisa cepat akarnya bisa cepat tumbuh gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, pernah saya tanam jeruk tetapi sekamnya tidak kita buang, ternyata pertumbuhannya sangat lama sekali. Nah, kemungkinan memang akar itu tidak bisa menembus ke tanah ya, masih ada di dalam itu, di dalam sekamnya, jadi tidak bisa menyatu dengan tanah, cukup lama untuk pertumbuhannya. Tetapi kalau langsung kita buang sekamnya itu insya Allah cepat pertumbuhannya. Nah, kalau cara saya pribadi, setelah kita tanam selang 1 minggu ya, 1 minggu atau 10 hari kita pacu untuk pertumbuhan akar-akarnya, pucuk-pucuk akarnya kita pacu dengan ZPT ya. Kita pakai ZPT Antonic atau ZPT ini Auxin, bisa pakai Antonic atau merek dagang yang lain terserah. Nah, kali ini kita pakai ini bos. Nah, itu di botol tuh bos ya, tapi bukan merek itu bos. Nah, jadi di botol itu adalah ZPT yang sempat kita fermentasi sendiri, sudah lama itu bos ya, itu sisa-sisanya tinggal 1 botol bos, kita manfaatkan aja. Nah, karena itu udah lama
Tadi sempat kita cek juga, kita cek pH-nya, kita cek nilai TDS-nya juga, walaupun menurun ya, tapi tidak menurun drastis. Jadi untuk pH larutan sendiri sebenarnya kalau ZPT itu pH-nya antara 4 sampai 9 ya. Kalau di atas 4 itu kita aplikasikan masih aman. Dan juga nilai TDS-nya juga saya cek juga masih aman. Nah, ini ceritanya tadi kita lakukan ini, memupukkan ya. Nah, cara pupuknya kita kasih lubang, 2 lubang di kanan kirinya. Ini kita kasih lubang, kita kasih lubang juga. Kemudian kita kasih pupuk ya. Pupuknya kita tadi tidak kocor ya. Kita pakai pupuk tabur aja. Kita masukkan ke dalam lubang, kemudian kita siram dengan air campuran ZPT Auxin. Nah, harapan kita dengan aplikasi ZPT Auxin ini supaya pucuk-pucuk akarnya cepat tumbuh dan pertumbuhannya akan lebih cepat gitu bos. Nah, jadi untuk teman-teman yang baru saja tanam, kalau sekiranya kita lihat tanaman ini kok tidak bisa hijau, kok tidak bisa tumbuh tunas, terus mengkeret gitu ya, kalau bahasanya mengkeret atau kerdil, tidak bisa tumbuh tunas, daunnya menguning. Nah, itu indikasinya dia akar serabutnya tidak ada. Akar serabutnya yang dia tugasnya untuk mencari makan itu belum menyatu dengan tanah, jadi masih bergelut dengan ini sekam tadi bos ya. Nah, dan untuk interval pemupukan untuk tanaman jeruk yang pasca tanam ini sesering mungkin, menurut saya sesering mungkin. 1 bulan bisa, atau kurang dari 1 bulan juga bisa, supaya dia pertumbuhannya cepat gitu ya. Nah, ini bekasnya sudah kita pupuk dan juga kita aplikasikan ZPT dengan sistem kocor. Nah, ini kalau kita lihat dari ranting-rantingnya, ini sebenarnya dia sudah siap untuk memunculkan tunas. Jadi kita pacu dari bawah supaya pucuk-pucuk akar cepat terbentuk. Kalau pucuk akarnya terbentuk, pasti dia akan memunculkan tunas bos. Kemudian untuk penyemprotannya, penyemprotannya jadi satu bos ya, karena kita juga alhamdulillah rutin. Untuk penyemprotannya kita 10 hari kita jadi satu dengan tanaman jeruk yang sudah produksi seperti ini. Nah, ini yang pulih bos ya, pulih seperti ini. Memang untuk pemulihan sendiri itu sangat sulit sekali daripada tanam baru. Kalau tanam baru itu ya waktunya memang lebih lama, cuman kalau perawatan kita bagus nanti hasilnya juga bagus. Tapi kalau perawatan itu pemulihan itu sangat susah sekali. Nah, ini contohnya bos ya. Kemarin ini hampir stres bos ya, hampir stres karena beberapa rantingnya itu kering. Beberapa ranting kering karena faktor buah yang sangat lebat. Tetapi satu pohon ini kita pangkas rantingnya, tak kasih tahu. Nah, ini ranting-rantingnya yang kemarin menjulur gitu ya, menjulur kita pangkas. Alhamdulillah dia sudah memunculkan tunas seperti ini. Nah, ini tunas air bos ya, tetapi tidak saya potong, saya biarkan aja, nanti kita seleksi aja. Kita seleksi yang bagian dalam seperti ini kita potong, tapi yang bagian atas ini kita biarkan. Nah, ini dia proses pembentukan kanopi supaya tanaman ini rimbun. Nah, kelihatan bos ya, tunas-tunasnya itu panjang-panjang sekali, tunasnya panjang sekali. Nah, itu atas. Nah, ini kalau kita rajin pangkas ranting, terutama di musim kemarau sebelum masuknya musim hujan. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah jeruk siamadu yang sistem sambung pucuk ya. Kita okulasi dari jenis baby Pacitan, kita sambung dengan siamadu.
Kalau ini satu lahan ini normal semua bos, alhamdulillah normal. Karena ini kita juga rawatnya dari awal okulasi. Nah, tak kasih tahu ya untuk sambungannya seperti apa. Dari hasil okulasinya sudah menyatu bos. Nah, ini seperti ini. Nah, batang yang ini varietasnya baby, jeruk baby Pacitan itu ya. Kemudian kita okulasi di sini. Nah, ini udah tumbuh batang sebesar ini, dia sudah menyatu ya. Ini batang dari siam madu. Nah, kemudian di tahun ini sudah kita buahkan cukup lebat ini, cukup lebat buahnya. Nah, pertumbuhannya juga lumayan bagus bos. Nah, ini juga hasilnya. Sepertinya kalau okulasi itu cepat sekali ya, dari jeruk baby ke siam madu, dengan syarat jeruk babynya itu masih bakal. Kalau jeruk babynya masih sudah terlalu tua, itu sulit sekali untuk pertumbuhannya, kurang maksimal. Nah, ini kalau jeruk babynya masih bakal, kita sambung pucuk atau kita okulasi, pertumbuhannya cepat sekali. Alhamdulillah normal semua ini bos. Nah, ini hasil dari pruning kita kemarin bos ya, yang saya bikin video. Nah, ini kalau dulur-dulur mau lihat hasilnya, hasil dari pruningnya kemarin yang kita pruning total ya. Tuh kan, ini sesuai dengan prediksi saya. Setiap pemunculan tunas rata-rata dia akan membawa bunga seperti ini. Nah, tunasnya membawa bunga. Nah, ini juga bos, juga sudah muncul tunas ini juga. Nah, ini tunasnya muncul semua ini. Nah, ini hasil pruning kita kemarin. Ini juga sudah menjulur panjang seperti ini bos. Nah, tunasnya udah menjulur panjang. Ini kita biarkan dulu ya, untuk membentuk kanopi juga, untuk membentuk kanopi. Nah, ini juga kita pruning total kemarin. Nah, udah tumbuh tunas. Nah, itu bos ya, video kali ini tentang beberapa perawatan kita, baik untuk awal tanam, kemudian pemulihan, dan juga untuk sistem sambung pucuk. Jadi pada intinya untuk bertani itu yaitu tadi, tidak hanya sekedar tanam saja, tanam lalu panen. Nah, yang paling penting adalah perawatan kita berkala. Kalau perawatan kita bagus, hasil kedepannya insya Allah akan memuaskan bos. Oke, kita bikin videonya singkat saja bos. Terima kasih telur-telur yang sudah menyimak video saya awal sampai akhir. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk telur-telur semuanya, terutama telur tani jeruk dimanapun berada. Oke bos, tetap semangat bertani, jangan dikasih kendor. Salam satu telur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.